Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar semuanya? Ajaib, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Semuanya sehat ya adik-adik di rumah? Amin. Amin ya. Semuanya di sini cici-cicinya juga sehat semua ya. Ya, kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini meskipun masih di rumah. Kita yakin percaya ada sukacita ya di hati adik-adik pada saat pagi hari ini ketika memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita akan angkat pujian Bapakku datang padamu. Kita menaikkan pujian ini adik-adik dengan kesungguhan hati kita ya. Kita mau datang pada hadirat Tuhan pada saat pagi hari ini. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Katakan tak hentinya mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Haleluya Yesus. Kita akan berdoa ya adik-adik. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat pagi hari ini Kau sudah pimpin kami Tuhan, meskipun kami masih beribadah online di rumah kami masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus Kau hadir tengah-tengah adik-adik kami sekolah minggu di rumah mereka masing-masing pada pagi hari ini Tuhan. Kau kiranya berikan roh sukacita-Mu buat adik-adik kami ketika memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang menjamah mereka Tuhan, dan memberikan roh sukacita buat mereka ketika mereka memuji-Mu Tuhan. Kami siap memuji-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami siap bersukacita bersama Engkau ya Bapa pada pagi hari ini. Biarlah hanya kuasa
Tuhan yang memimpin jalannya ibadah sekolah minggu kami dari awal, tengah, hingga pada akhirnya Tuhan. Kami serahkan doa kami Tuhan dan kami buka ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, tadi di awal pujian mengatakan bahwa Bapa, ku datang padamu. Iya, kita mau selalu datang kepada Tuhan Yesus. Dan sekarang kita mau terus mengasihi kepada Tuhan terlebih dahulu, kemudian kepada sesama ya Cia. Iya, betul. Iya. Ya, kita mau angkat satu pujian, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri dan pakai gerakannya yang semangat ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Bapa. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, aku rindu mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. I love you Jesus. Lebih semangat ya gerakannya. Yuk yuk yuk. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, Apa? deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus Dalam sekali. dalam sekali. Yeay. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Tresno. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Jero banget. Sekali lagi. Jero banget. Yeay. Silakan duduk. Semangat memuji Tuhan. Semangat ya. Ngos-ngosan juga ya. Loncat-loncat Lumayan. soalnya ya adik-adik ya. Tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan selalu bekerja di dalam kehidupan kita ya. Amin. Terus memberikan sukacita di dalam kehidupan kita. Bila kita mau terus lebih dalam lagi untuk kita mengasihi Tuhan ya. Dan untuk kita mengasihi sesama kita ya adik-adik ya. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau undang Yesus hadir di dalam hati kita agar firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini boleh bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita akan angkat pujian, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil.
panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin menuntun, memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku, memimpin, memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Puji Tuhan, adik-adik, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita berdoa dulu sebelum masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, nanti dengarkan Mas Yas berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan sudah memimpin pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Kami sungguh bersuka cita Tuhan pada pagi hari ini, sehingga kami Tuhan boleh kembali menikmati ibadah kami. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu dan ajar kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap kami yang beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Ya, puji nama Tuhan. Apa kabarnya semuanya? Ajaib, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes ya. Nah, masih semangat ya untuk mengikuti ibadah online kita pada pagi hari ini. Walaupun masih online, tapi tetap harus bersuka cita. Tetap harus semangat memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Nah sekarang, ayo kita siapkan Alkitabnya. Kita buka Alkitabnya semuanya adik-adik. Di dalam kitab Keluaran, pasal 13, ayat 17 sampai yang ke-22. Sekali lagi, kitab Keluaran, pasal 13, ayat 17 sampai yang ke-22. Nanti Mas Yas bacakan buat kita semua ya. Adik-adik yang di rumah juga ikuti baca Alkitabnya juga ya. Yang punya Alkitabnya dipersiapkan. Kalau sudah menemukan, di sini judulnya Allah menuntun umatnya. Siapa nama umatnya? Bangsa Israel. Ya kita baca ya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tebrau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat terakhir, dengan tidak
beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Sama-sama katakan amin. Ya, adik-adik, kalau baca tadi satu perikop ya, kita tahu sebelumnya bangsa Israel mengalami apa? Tekanan karena mereka dibudak. Mereka jadi orang suruhan bangsa Mesir. Ya, yang kita tahu nggak enak ya. Dan kita pelajari juga bangsa Israel menderita. Nah, karena itulah Tuhan ingat janjinya bahwa mereka akan Tuhan bawa pergi ke tempat yang baru, ke tempat yang Tuhan sediakan untuk bangsa Israel, di mana berlimpah susu dan madunya, hidupnya enak, tempat tinggalnya enak, tidak ada tekanan seperti yang mereka alami waktu di Mesir, disuruh, terus kalau nggak mau dimarahi, kalau nggak mau bisa ditendang, bisa dicaci maki, ya kan? Itu sesuatu yang tidak baik untuk bangsa Israel. Oleh karena itu, Tuhan meminta siapa? Musa ya dan Harun untuk pergi ke Firaun. Ayo selamatkan bangsaku. Makanya Musa sempat ya mengingatkan Firaun untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Dengan cara apa? Adanya tulah. Ayo siapa yang tahu 10 tulah? Ayo. Kan Musa nih diminta sama Tuhan untuk membawa umatnya, tadi bangsa Israel keluar dari Mesir supaya hidupnya enak. Nah, karena Firaun gak mau, Firaun merasa hebat gitu kan, sampai akhirnya kuasa Tuhan dengan kuasa kegelapan bertarung adik-adik, yaitu lewat tulah. Tuhan kasih 10 tulah untuk bangsa Mesir. Yang pertama apa? Ada yang tahu nggak? Tulah apa? Air menjadi darah. Ya, yang kedua apa? Tulah katak. Banyak sekali katak di mana-mana. Tadi yang pertama air berubah menjadi darah. Tapi Firaun tetap mengeraskan hati, gak mau melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Tetap caranya gimana supaya bangsa Israel tetap bertahan di Mesir? Firaun menggunakan tadi kuasa kegelapan lewat sihir. Kalau Musa membawa nama Tuhan dengan kuasa Tuhan. Ya, sehingga tulah yang ketiga juga Tuhan kirim ya adik-adik, apa? Nyamuk dari debu. Wah, gitu kan, dikirim tuh nyamuk banyak banget gitu kan. Yang keempat ada lalat pikat. Kemudian penyakit sampar. Firaun tetap kekeh mengeraskan hati. Dan kemudian Tuhan kasih lagi tulah barah. Turun dari langit, wah, menghancurkan bangsa Mesir. Tapi Firaun tetap mengeraskan hati, nggak mau melepaskan Israel dari Mesir. Ya kan? Akhirnya Tuhan memberikan lagi hujan es. Masih mengeraskan hati, kasih belalang sampai-sampai semua tumbuhan yang ada di Mesir, semua makanan yang ada di Mesir habis dimakan sama belalang. Belalangnya bukan 1, 2, tapi ribuan, ratusan ribu. Habis semua makanan yang ada di Mesir, yang ada di sawah, buah-buahan habis semua sama belalang. Tapi sekali lagi Firaun masih mengeraskan hati. Bahkan Tuhan memberikan kegelapan selama 3 hari, juga Firaun masih mengeraskan hati. Sampai puncaknya adik-adik yang ke-10. Kematian apa? Anak sulung. Kematian anak yang pertama. Tuhan kirimkan. Apakah penyihirnya bisa balas? Nggak bisa. Ya, kalau udah berbicara kematian, kematian ada di tangan Tuhan. Ya, Tuhan yang tahu kapan manusia itu mati. Ya, jadi Tuhan kasih tuh bilang sama Musa, aku akan memberikan kematian anak sulung. Tapi bagi bangsa Israel yang rumahnya dikasih darah anak domba akan selamat. Nah dari situ Firaun baru sedih karena anaknya mati. Akhirnya dia apa? Melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, dari perbudakan. Ya. Tapi ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka dihadapkan lagi dengan masalah adik-adik. Tadi kalau kita baca, mereka harus berjalan di mana? Padang gurun. Wah, berjalan di padang gurun ya. Ketika setelah Israel ditindas kerja paksa di Mesir, mereka akhirnya apa? Harus keluar. Dikiranya enak, wah enak nih Tuhan selamatkan keluar. Ternyata sudah enak, mereka nggak dipaksa kerja lagi. Tapi Tuhan menyuruh Musa dan Harun untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tadi dikatakan mereka keluar dari Mesir dan Allah tidak menuntun mereka melalui jalan
ke negeri orang Filistin, jalan yang lebih dekat. Tuhan kasih muter tuh. Tuhan kasih muter. Supaya apa? Supaya bangsa Israel bisa Tuhan didik. Ya, supaya bangsa Israel tuh bisa Tuhan ajarin untuk menyembah Tuhan, untuk tunduk dan taat kepada Tuhan, ya. Nah, dari setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya, di sana Musa dan bangsa Israel melewati jalan tadi di padang gurun. Gurun itu dingin apa panas adik-adik? Panas ya. Kalau sekarang ini adik-adik siang hari keluar deh, pasti cuacanya panas banget. Sampai Mas Yas pernah lagi naik motor, terus lampu merah, ngelihat ke atas, wow, luar biasa indah banget adik-adik. Sekalipun panas, tapi langitnya biru sekali. Sampai Mas Yas foto tuh, wah bagus banget nih. Langitnya biru cerah sekali, mataharinya menyinari, wah terik banget. Itu kita bukan di padang gurun. Nah, apalagi ini bangsa Israel harus berjalan di padang gurun ketika Musa memimpin bangsa Israel melewati jalan di padang gurun, ya. Mereka udah khawatir, Tuhan, ini panas Tuhan, ya. Duh, nanti kalau keringetan, nanti saya sakit gimana, kepala saya nyut-nyutan kalau kena panas gitu kan. Kasihan apalagi ada anak kecil, ya kan, ada kakek-kakek, nenek-nenek, gimana nih Tuhan gitu. Bangsa Israel mengeluh, ya. Bangsa Israel minta, aduh gimana nanti kalau di padang gurun pasti kan panas gitu. Namun satu, tadi kita ingat ya, bahwa Tuhan apa? Pada waktu siang hari memberikan tiang awan yang menuntun bangsa Israel. Fungsinya tiang awan buat apa? Ayo adik-adik, tiang awan itu buat apa? Tentunya untuk menjaga supaya bangsa Israel tidak kepanasan, ya. Jadi tiang awan ini Tuhan kasih supaya menjaga bangsa Israel dari teriknya matahari. Jadi nggak kepanasan, nggak akan pusing, ya, nggak akan merasa capek, letih, karena tiang awan berada bersama dengan bangsa Israel, ya. Tetapi nggak cuma tiang awan aja yang Tuhan kasih bagi bangsa Israel. Pada waktu malam hari ada tiang api yang menerangi bangsa Israel. Jadi Tuhan kirimkan tiang api supaya bangsa Israel bisa melihat, bisa menerangi, ya. Kalau sekarang, zaman sekarang ini pakai lampu. Kalau zaman bangsa Israel waktu siang ada tiang awan. Kalau sekarang kita bisa pakai apa kalau panasan? Pakai payung. Kita bisa pakai payung, ya kan, untuk menjaga diri kita dari terik matahari. Nah, ketika bangsa Israel sudah nyaman, tiba-tiba Raja Firaun berubah hati dan ingin bangsa Israel kembali lagi dari Mesir. Tuhan udah jaga, mereka udah keluar dari Mesir, ternyata Firaun berubah pikiran. Mau bawa lagi bangsa Israel kembali lagi ke Mesir. Ya, dan yang terjadi adalah akhirnya Musa dan bangsa Israel berjalan melanjutkan perjalanan setelah Tuhan hadang dengan tiang awan. Dibuat buta. Mata orang-orang Mesir dibuat tidak bisa melihat karena ada Tuhan, ya, dalam bentuk tiang awan. Tuhan membuat buta semua bangsa Mesir sehingga bangsa Israel bisa selamat. Nah, pagi hari ini adik-adik kita belajar nih bahwa kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir. Ada Tuhan Allah yang akan melindungi, menjaga kita. Nah, dalam hal ini tadi seperti halnya Musa. Musa nggak khawatir karena ada Tuhan, makanya berani melawan Firaun supaya bangsa Israel lepas dari Mesir. Nah, supaya kita nggak takut, supaya kita nggak gentar, ya kan, akan misalnya adik-adik lagi di rumah sendiri, nggak perlu takut. Adik-adik lagi ulangan, apalagi sekarang online. Aduh gimana nih ulangan online, belajarnya juga bingung, ngerjain ntar gimana ya. Nggak perlu takut. Adik-adik berdoa, adik-adik berusaha dan kerjakan dengan baik. Nggak perlu takut, ada Tuhan, ya. Ada selalu nama Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin ya adik-adik ya. Nah, untuk tugasnya, Mas Yas kasih ayat hafalan. Nanti adik-adik lihat di Ulangan pasal 31 ayatnya yang ke-6. Ulangan pasal 31 ayatnya yang ke-6. Mas Yas bacakan ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu sebagai tugas ayat hafalan di rumah. Nanti adik-adik boleh hafalkan yang kelas Madya, ya, dan juga kelas tunas remaja, ya, bisa dihafalkan.
Ya, supaya kita semakin ingat firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu iya dan amin. Jadi kita nggak perlu takut. Kalau takut, kita berdoa sama Tuhan, minta ketenangan. Seperti halnya bangsa Israel, waktu berjalan di padang gurun, ada Tuhan kok yang melindungi. Ya, jadi nggak perlu takut. Ya seperti lagu ya. Jangan takut, jangan takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pastikan datang menolongku gitu kan. Jadi nggak perlu takut ya adik-adik, masih nggak hafal tadi lagunya ya. Untung inget ya. Jadi nggak perlu takut, kita tetap harus berani karena ada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Pada pagi hari ini yang sudah kita baca di dalam kitab Keluaran, pasal 13 ayat 17 sampai 22. Yuk, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau bersatu dalam doa, tapi kita mau nyanyi dulu ya, satu lagu yang mengatakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Nanti baru kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ayo kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau Engkau telah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan sampai selesainya, Engkau telah memimpin, menuntun, dan membimbing kami dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Sekalipun Tuhan masih ibadah online, tapi kami tetap bersuka cita, kami tetap semangat Tuhan, sebab Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami, supaya kami tidak perlu khawatir, supaya kami tidak perlu takut, sebab Tuhan selalu ada menyertai bersama dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan, terus pimpin kami, terus berkati sekolah kami, terus berkati ibadah kami Tuhan, terus berkati di dalam kami bersama keluarga kami. Kau juga memberkati orang tua kami, Kau memberkati guru-guru sekolah minggu, supaya kami Tuhan boleh selalu menyenangkan hati-Mu. Kau juga memberkati ya Bapa, kami sebentar akan menyelesaikan ibadah kami, dan selanjutnya Tuhan memberkati kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.